Maka Allah perintahkan fajtanibuhu, maka jauhilah la'allakum tuflihun. Perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu tuflihun, beruntung. Maka di awal tahun ini kita melihat, kita mencoba, kita untuk melihat dan mendengar, merasakan begitu mirisnya kita. Berbagai macam banyak bencana yang hadir di muka bumi ini. Namun yang paling parah adalah bencana moral yang hadir pada negeri ini. Bencana moral itu selalu hadir, bahkan terus-menerus naik dan meningkat. Nauzubillah summa nauzubillah. Ketika gempa bumi, kita tahu bagaimana cara solusi menghadapinya. Ketika banjir, kita tahu bagaimana solusi menghadapinya. Ketika kabut asap, kita tahu bagaimana cara mensiasati dan memberikan solusi kepadanya. Namun ketika bencana moral terjadi, maka solusi terbaik kita adalah kembali ke dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tema yang kita angkat pada hari ini adalah judi online. Ini merupakan waktu yang sangat parah terjadi pada hari ini di negeri ini. Pertama, Indonesia adalah peringkat pertama pemain judi online terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua, Indonesia adalah peringkat kedua pemain judi online di dunia. Di dunia? Iya, tentu saja. Ini yang sangat menjadi keresahan buat kita. Pendengar Pro 4 RRI Pekanbaru dimanapun berada, saya selalu mengisi kajian di rutan rumah tahanan di Sialang Bungkuk. Alhamdulillah, setiap pekan saya ke sana. Dari beberapa orang narapidana tersebut, kalau bisa dihitung 1 dari 10 orang yang masuk ke dalam rutan tersebut, napi tersebut adalah berkaitan dengan kasus judi online. Itu tak banyak sekali kasusnya. Ada kepala cabang di daerah di Provinsi Riau ini, dia terjerat hutang, kemudian dia melakukan penipuan, akhirnya dia masuk. Ternyata kasusistisnya adalah dia bermain judi online. Kemudian ada kepala rumah tangga, dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dia masuklah karena dia merampas barang istrinya, kemudian dijualnya, ternyata kasusistisnya adalah judi online. Kemudian ada seorang pembelah kelapa yang mungkin mendapatkan upah hanya sekitar 20.000 satu hari. Ternyata kasusistisnya adalah dia masuk ke dalam tersebut karena kasusnya adalah mencuri dan disebabkan oleh judi online. Begitu parahnya negeri ini dengan judi online. Dan dipermudahnya judi online ini masuk dalam memori kita, masuk dalam HP-HP kita, iklan-iklan yang tersebar. Dan begitu mudahnya mereka menginstal, mereka mengaktifkan, mereka memulai. Dan na'udzubillah, summa na'udzubillah, dipermudah kemaksiatan tersebut. Bahkan beberapa provider judi online tersebut bahkan menyiapkan nominal terkecil. Bisa bertaruh Rp1.000, bisa bertaruh Rp2.000, bisa bertaruh Rp3.000. Apakah tidak enak mereka? Bayangkan Rp1.000 saja mereka taruhan. Hampir setiap hari mereka taruhan. Mungkin satu hari itu ada dia 10.000 sampai 20.000 taruhan. Bayangkan. Dan itu didapatkan dari rakyat jelata. Dan yang lebih parahnya adalah kasus perceraian di negeri ini, khususnya di Pekanbaru, itu adalah peringkat nomor 2 di Indonesia setelah Surabaya. Bayangkan, dalam satu minggu 100 perceraian terjadi di Pekanbaru. Dan dari 100 perceraian tersebut 50% adalah kasus dari judi online. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apa yang akan kita banggakan dalam negeri ini ketika judi online sudah merajai kita? Maka inilah yang dipermudah oleh syaitan tersebut. Allah sampaikan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras wal maisir dan judi, an zikrillahi wa anis shalah, kemudian menghalangi kamu dari mengingat Allah. Fahal antum muntahun, kemudian maka tidakkah kamu berhenti untuk melakukan itu semua? Maka ini jebakan dari jadi syaitan itu sendiri. Maka ada 4 mudarat yang kita dapatkan dalam kehidupan dalam rumah tangga kita ketika kita sudah kecanduan yang nama judi online. Nauzubillah. Banyak iklan-iklan berseliweran ketika kita membuka media sosial kita. Tentang apa? Tentang taruhan judi online. Dan ini mungkin seharusnya
Harus ada antisipasi dari pemerintah, dan kita sebagai pemerintah, ya dari Kementerian Agama mencoba untuk memberikan sosialisasi, memberikan nasihat, memberikan penyuluhan yang tepat guna agar apa? Agar menjaga keutuhan dalam rumah tangga ini. Maka banyak kasus ini terjadi, dan penelitiannya di Pekanbaru itu pelaku judi online tersebut berkisar antara 10.000 hingga 50.000 orang. Bayangkan, penduduk warga Pekanbaru tersebut hanya 2 juta. 2 juta. Kalau Riau itu 6 juta. Ya. 50.000 dari 2 juta itu berapa kira-kira? Berapa persen kira-kira? Dan ini yang sangat luar biasa, sangat nahas sekali. 5% penduduk warga Pekanbaru pelaku judi online. Berarti dari 100 orang sudah ada 5 orang ya. 100 orang dari 5 orang yang pelaku judi online. Dan penelitian berikutnya adalah pelaku judi online itu terdiri dari masyarakat menengah ke bawah. Bayangkan, banyak sekali kasus-kasus. Dari 50.000 orang itu, 30.000 diantaranya adalah masyarakat menengah ke bawah yang bermain judi online. Yang hanya buruh serabutan, yang hanya seorang tukang, yang hanya seorang pelaku-pelaku buruh kasar. Dan dia pelaku usaha yang memanfaatkan HP-nya yang tak terlalu mahal, terlalu bagus, tapi untuk pasang taruhan. Ini banyak kasus terjadi. Maka pendengar setia RRI Pro 4 Pekanbaru dimanapun berada, ada 4 bahaya yang ditimbulkan dalam konflik rumah tangga kita ketika kita sudah berhubungan dengan judi online ini. Pertama, pasti pelaku tersebut akan menjadi kriminal atau jahat. Ini terbukti. Bayangkan, kurang apa lagi seorang kepala cabang bank di Riau ini. Kemudian dia berlaku apa? Dia ternyata memalsukan tanda tangan nasabahnya, kemudian dia menarik uang. Ini kasus yang saya dapatkan di rutan yang tempat saya melakukan penyuluhan tersebut. Dia memalsukan, dan nilai kepalsuan tanda tangan mereka tersebut bernilai sampai 5 miliar. Bayangkan. 5 miliar, dan dia menyebutkan, dan dia menyesal, sangat menyesal sekali. Apa yang terjadi? Akhirnya keluarganya dia berpisah. Kurang apa? Rumah dapat, mobil sudah ada, anak sudah dapat, mertua kaya. Dia ceritakan sama saya. Tapi ketika terjebak hutang 5 miliar, apa dia berlaku jahat akhirnya kan? Dia palsukannya tanda tangan nasabah tersebut, ditariknya uang, kemudian dia hanya untuk bertaruh. Dan tadi ya, dia merasa bahwa ketika setiap taruhan tersebut dia yakin akan menang. Bayangkan ketika dia taruhan 20 juta, dia menang 40 juta. Tapi pertarungan yang kedua, dikalahkan dia 30 juta. Seperti itu saja, akhir gali lubang, hingga akhirnya dia mencuri surat tanah keluarganya. Untuk apa? Untuk digadaikan. Alhamdulillah, subhanallah. Akhirnya dia terjebak dalam hutang yang ingin dilunasi hutang tersebut dengan bermain judi online tersebut. Dia jadi jahat. Kemudian ada kasus di Kabupaten di Lombok menggunakan dana desa, kepala desa menggunakan dana desa untuk apa? Untuk bermain judi online. Alhamdulillah. Kemudian apa kasus yang terjadi? Kemudian ada seorang suami yang ternyata sudah tidak memikirkan kehidupan rumah tangganya lagi. Karena dia sibuk bukan memberikan nafkah kepada keluarganya, tapi dia sibuk untuk taruhan-taruhan. Dengan harapan dia menang, dia bisa memberikan hasil uang haram tersebut kepada keluarganya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Perceraian terjadi 100 orang. Orang pelaku perceraian tersebut 50 kasusnya adalah pelaku judi online. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah tabaraka wa taala. Begitu besarnya dampak buruk dari judi online. Kemudian dalam rumah tangga akan ditimbulkannya hutang. Nah, hutang yang kita maksud di sini bukan hutang dalam pangan kita, dalam makanan kebutuhan hari-hari kita, tapi hutang menutupi lubang-lubang yang telah kita ambil dalam permainan judi online tersebut. Maka demi Allah, cara kita yang terbaik adalah jangan pernah tertarik untuk menginstal aplikasinya. Kan jawaban mereka penasaran, Ustaz. Kan kita penasaran, mau coba 10.000, 5.000 sajalah. Dapat menang 5.000, menang 10.000. Penasaran lagi 10.000 menang 20.000. Enggak, akhirnya menang 1 juta, ketika dia taruhan 1 juta, dia kalah, dia penasaran, dia ulang lagi, dia dimenangkan, seperti itu kasusnya. Maka tidak ada kasusnya itu bandar itu selalu kalah, pasti bandar itu selalu menang. Dan ini kasus terjadi. Akhirnya menimbulkan hutang buat mereka. Kemudian mereka menjadi jahat, mereka mencuri, dan dampak terbesarnya adalah bagaimana judi online tersebut telah merambah. Bahkan dalam penelitian dari Kementerian Kominfo tersebut, nilai transaksi judi online saja itu sudah berkisar 5 triliun per bulan.
nilai transaksi judi online dari Kominfo tersebut. Nauzubillah. Itu tuh kalau kita lihat 5 triliun itu berapa orang yang bertransaksi dalam judi online tersebut. Nauzubillah. Inilah kasus terjadi. Kemudian dampak bahaya menjadi depresi. Dia tidak bersemangat lagi untuk membina rumah tangga dengan keluarganya, dengan istrinya bercengkrama, dengan anaknya bersenda gurau. Karena dalam pikirannya bagaimana bisa menang, menghasilkan uang, kemudian hutang-hutang terlunasi, dan tidak ada efek samping. Makanya Allah, dan bahkan ada efek samping yang terbesar, dia menjadi depresi dan stres. Maka kita lihat kasuistis. Waktu ketika saya mengisi di RSJ, itu ada beberapa kasus ternyata dia depresi karena perceraian. Depresi karena hutang. Dan ketika ditanya depresi karena hutang ini, ternyata dia terjerat pinjol. Kemudian dia terjerat pinjol, uang pinjol tersebut digunakannya, dimanfaatkan untuk judi online. Bayangkan, 2 kali dia mendapat kemudaratan dari pinjol yang mengandung riba, kemudian judi online. Uang pinjol tersebut diarahkannya untuk masang taruhan di judi online tersebut. Akhirnya apa? Berantakan keluarganya. Alhamdulillah, Allah telah berikan kelengkapan keluarganya, tapi dia tidak pernah merasa syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka inilah selalu kita ingat, nikmat mana lagi yang harus kita dustakan ketika kita merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Istri yang soleha, istri yang baik, tidak pernah menuntut nafkah yang kita berikan, dan selalu anak yang baik kepada kita, menjadi pelengkap dalam kehidupan rumah tangga kita. Tapi ternyata semua sirna dengan apa? Dengan hadirnya aplikasi judi online. Kemudian akhirnya kita kecanduan, dan kecanduan terburuk itu adalah kita tidak bisa lepas, akhirnya menimbulkan kejahatan buat kita, kemudian menimbulkan hutang yang besar buat kita, hingga akhirnya kita depresi, dan depresi tersebut tidak bisa dibawa dalam hal-hal yang nyata, tapi kecuali untuk bertakarub kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Terlalu kita mendekatkan diri dengan ketakwaan kepada Allah. Kemudian bahaya terburuk adalah yang keempat, adalah isolasi. Jadi orang pelaku judi online tersebut akan merasa ketakutan. Dia akan selalu berisolasi, akan selalu menjauhi aktivitas-aktivitas keramaian. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi orang-orang yang antipati terhadap lingkungannya. Menjadi orang-orang yang autis terhadap lingkungannya. Dan itulah yang terburuk kita lakukan ketika mereka ketakutan dengan kekalahan, harta tidak ada. Banyak kasus terjadi, akhirnya mereka tinggal di kuburan, rumah dijual, semua dijual, kendaraan dijual. Ada kasus orang pengusaha yang cukup sukses, akhirnya bangkrut gara-gara bermain judi online. Masang taruhan sampai 1 miliar, akhirnya kalah. Judi bola, akhirnya kalah. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, dampak inilah yang seharusnya kita dapatkan untuk kita hindari. Maka ketika dampak-dampak tersebut berefek kepada kita, maka rumah tangga kita akan berantakan. Kita tidak lagi mengakui istri kita itu sebagai istri yang paling terbaik, karena sibuk kita dengan menyelesaikan hutang kita, bagaimana cara mendapatkan uang lebih, kemudian kita menjadi depresi, kemudian akhirnya kita ambil cara kedua, meminjam pinjaman online. Nauzubillah, ini lebih parah lagi pinjaman online tersebut. Dan pinjaman online tersebut digunakan untuk apa? Untuk bertaruh. Bukannya melunasi hutang-hutang tersebut, jadi taruhan, akhirnya kalah habis semua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sobat pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada, maka ini yang seharusnya menjadi tolak ukur kita untuk menghindarinya. Lantas pertanyaannya, Ustaz, kalau saya sudah jadi pelakunya, bagaimana cara kita untuk meninggalkannya? Nah, solusi terbaik yang ingin saya tawarkan adalah tinggalkan pertama adalah HP kita. Ya, ganti HP kita, kemudian isolasi diri kita 3 bulan. Isolasi yang dimaksud di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan pernah ingat kembali apa-apa yang kita lakukan selama HP tersebut ada. Jadi apa solusinya? Misalnya kita harus hijrah dari suatu tempat ke tempat lain, itu untuk mengisolasi diri kita, mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika sesuatu buruk terjadi kepada beliau SAW, beliau melakukan hijrah. Makanya penanggalan tahun kalender Hijriah itu dimulai ketika hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah, dan itu diprakarsai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya apa? Artinya solusi terbaik untuk menghindari hal tersebut adalah untuk melakukan pertobatan yang sangat nyata, adalah kita hijrah dari lingkungan kita, dari pertemanan kita, dari kelompok kita, bawa anak istri kita. Hijrah kita, misalnya kita punya rumah, masih kontrak, pindah rumah kontrakan.
Nah, kemudian bagaimana? Kita dekatkan diri kepada Allah. Kita hapus semua aplikasi judi online tersebut. Nah, itu yang kita lakukan selama 3 bulan. Kita berobat bertakwa kepada Allah. Dan inilah perannya suami atau peran istri. Ketika ada pasangan kita yang melakukan judi online tersebut, kemudian dia ingin berubah. Adanya support dari istri, ada supportnya dari suami ketika ada pelaku-pelaku tersebut terjadi. Jadi kita dukung istri kita atau suami kita yang telah terjerat judi online tersebut. Agar apa? Agar dia mau berubah dan kita support mereka. Kemudian pertanyaannya, kalau kita sudah terbeban ini hutang dari judi online tersebut, bagaimana caranya? Maka inilah butuhnya keluarga. Ya, butuhnya keluarga dalam lingkungan besar kita. Dalam rumah tangga itu ada mertua, ada sepupu, ada besan, ada orang tua, sampaikan. Nah, dan bermohon bertakwa kepada Allah dan meminta maaf kepada keluarga kita. Kemudian ketika kita terlibat judi online tersebut, kemudian kita terlibat hutang yang menggunung tersebut, sampaikan. Dan tentu solusi terbaik adalah menanggung resikonya. Ya, apakah itu resiko kita nanti akan diberikan sanksi sosial atau mungkin jadi sanksi pidana buat kita. Karena tahu kita ada meminjam uang kepada teman kita, saudara kita, ya kita bagaimana lagi? Kalau kita tidak punya uang semua sudah habis, aset sudah habis semua. Solusinya bagaimana? Ya solusinya kita tinggalkan. Kemudian kalau kita berhutang, ya berserah diri kepada Allah. Cari pinjaman, kalau tak bisa cari pinjaman, perkuat relasi. Kalau tidak bisa mendapatkan perkuat relasi, ya bertakwa kepada Allah sajalah lagi. Apa sanksi yang harus kita dapatkan, karena ini merupakan dampak buruk dari bahaya judi online tersebut. Kemudian jangan lupa pada pasangan kita, istri kita atau suami kita, ketika kita sudah terjerat kasus tersebut, support mereka, jangan tinggalkan mereka. Ingat, ada anak istri, ada anak kita yang harus kita jaga psikologinya. Jangan sampai tiba-tiba sudah kasus ini terjadi dan mereka memang ingin bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka supportlah mereka. Kemudian ketika ada sanksi yang didapat, apakah itu sanksi sosial, apakah itu sanksi pidana dari hukum, sanksi hukum, maka berserah dirilah kepada Allah dan bertobatlah sebenar-benar bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah solusi terbaik buat kita. Kalaulah seandainya, alhamdulillah, kalau kita punya aset untuk kita selesaikan hutang-hutang kita, selesaikan dan memohon kepada Allah untuk apa? Untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena jebakan-jebakan tersebutlah nanti yang akan menghancurkan karir kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Maka ini yang menjadi tolak ukur kita untuk berubah. Ingat, saya punya anak, saya punya istri. Dan bayangkan, ketika saya di dalam penjara tersebut, di dalam hutan tersebut, mereka pada menyesal semua. Ada pegawai bank, bekerja, kepala cabang, gajinya 30 juta sebulan. Gaji kepala cabang, 30 juta di daerah, di Provinsi Riau. Terjebak pinjaman online, terjebak judi online. Iya, judi online. Kemudian dia cara culas dia, ditariknya uang nasabah tersebut, dipalsukan ya tanda tangan nasabah tersebut. Nilai pencurian yang dilakukan itu 5 miliar. Kurang apa 30 juta? 30 juta dengan 2 anak, 1 istri, udah cukup lah, Pak. Ya, apalagi rata-rata warga kita UMR saja sudah bisa kita bertahan. Apalagi karena apa? Tidak pernah puas, hati yang tidak pernah puas dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Baik Ustaz, kita jeda dulu, nanti kita akan buka interaktif di 0761236606 untuk saudara-saudara yang menyimak obrolan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan bahaya judi online. Silakan catat nomor teleponnya 0761236606. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Menjanjikan kemenangan, menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong,
meracuni kehidupan. Judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian orang malas dituai harapan. Pasti karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi hutan, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Uang yang pas-pasan, daruan buat makan. Itu cara sehat, ku bisa bertahan. Uang yang pas-pasan, karuan ditabungkan. Itu cara sehat, ku jadi hartawan. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauhi. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan. Judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian orang malas dibuai harapan. Pasti karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Judi Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Beto itu ditangkap semalam, Kak. Astagfirullahaladzim, otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap? Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu. Gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba. Bikin candu, ketagihan gitu. Mudah-mudahan suami dan Jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya Kak ya. Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi. Yes, akhirnya menang terus. Hai Aska,
kata mamaku terlalu banyak main HP itu nggak baik buat kita. Serius? Emang kenapa? Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita nggak berkembang dengan baik. Wah, beneran? Aku nggak mau otakku jadi nggak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya? Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan? Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh. Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata. Pro 4 FM, Suara Budaya Riau. Baik, saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hingga pukul 10 kurang 5 menit cukup waktu untuk kita lebih kurang 20 menit ke depan untuk berinteraksi. Kami silakan untuk yang ingin menelpon langsung di 0761236606. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Harun. Ya, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Nah, mana Ustaz, sehat? Alhamdulillah, sedang apa juga lagi pemulihan. Iya, alhamdulillah. Ya, mohon doa. Ya, Yang Ibu tanyakan begini ya, Ustaz. Mengenai judi online tadi. Ada judi online-nya, ada pinjam online. Iya, online aja sekarang nih. Iya, macam-macam. Ibu cuma dengar tentu Ibu online. Iya, ya, Bu. Jadi Ibu tanya perbedaan judi online tadi dengan pinjam online. Oh. Nah, ya kan berdosa. Kalau meminjam tuh kan berdosa pula. Nah, seperti apa tuh perbedaan dosanya pinjam online itu dengan judi online itu? Nah, cuma itu ya dulu pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin kita silakan dulu untuk beberapa penelpon. Jadi kita catat dulu pertanyaannya. Kalau masih ada silakan dulu 0761236606. Ya, 0761236606. Ya, baik. Kita lanjut jawab dulu sambil berjalan. Ya, baru mau dijawab bisa baru. Halo, Assalamualaikum. Halo, Perempat Pekanbaru. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Yogi di Palembang. Siapa? Dengan Yogi di Palembang. Yogi. Oh ya, silakan Pak Yogi. Yogi. Ada yang mau saya tanya ini dengan Pak Ustadz ya. Gimana sih cara mendeteksi atau mengenali ciri-ciri pemain judi online itu, dan juga gimana sih teguran yang tepat untuk menegur orang yang sedang bermain judi online? Itu aja yang saya tanyain Pak Ustadz. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yogi, penelpon kedua kita pada siang hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ibu apa tadi? Lupa. Bu Surtini. Bu Surtini di Perawang ya? Enggak di sini, di Budi ya? Utomo. Ya, Budi Utomo, Surtini di Budi Utomo. Ya, Bu, baik Bu. Saya sangat bersyukur Ibu tak tahu penjol sama pinjaman online sama judi online. Karena kalau sempat tahu juga bahaya juga. Tapi hanya untuk sebatas tahu saja ya Bu ya. Jangan penasaran dan ingin memulainya. Ya, pinjaman online dan judi online ini sekarang sudah marak karena sudah adanya revolusi industri 4.0 yang dimana semua aktivitas masyarakat kita itu bermula dalam dunia digital. Nah, akhirnya masuklah strategi-strategi bisnis yang ditawarkan oleh beberapa orang-orang ya di marketplace atau di mana gitu. Nah, apa strategi-strategi bisnis tersebut? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, yang tidak baiknya banyak dan salah satunya adalah pinjaman online. Nah, kenapa dibilang tidak baik? Karena secara akad itu sudah salah, menyalahi kesalahan. Pertama, akadnya adalah pinjaman tersebut berbunga. Nah, ini sudah jatuh kepada riba. Ya. Kemudian akad kedua tersebut adalah pinjaman tersebut tidak menggunakan penggadaian aset. Ya. Tetapi cukup
minta 10 nomor HP, minta KTP, berfoto dengan KTP, 10 nomor HP orang-orang terdekat kita, jadi deh, akhirnya mereka transfer. Seperti itu. Nah, makanya Bu hati-hati Bu untuk share KTP, kemudian share aktivitas-aktivitas Ibu, itu bahaya. Saya pernah ada kasus kawan dari Kudus, dia tertransfer uang dia sekitar, masuk ke rekening dia sekitar 50 juta. Memang dia seorang pengusaha batik ya di Kudus, pengusaha tekstil di Kudus. Tentu dia share nomor rekening gitu ya. Tertransfer 50 juta tanpa tahu siapa pengirimnya. Tiba-tiba 1 jam setelah itu ada telepon masuk bahwa ada seseorang yang mengaku duitnya salah kirim. Nah, awalnya dia percaya, akhirnya dia mencoba untuk menelusuri lebih lanjut. Ternyata ketika dilaporkan ke bank, ini transferan dari sini tidak tahu, kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang, ternyata kasusnya orang tersebut menggunakan data-data diri mereka, data diri kawan saya tersebut untuk apa? Untuk meminjam. Dia sering share KTP mungkin, dia share nomor HP, nomor rekening semua. Yang kena siapa? Ya kenapa sih kawan nih? Saya juga pernah kasus, saya pernah ditelepon oleh seseorang, ada teman saya ternyata terjebak pinjaman online, dia nelpon saya. Dia maki-maki teman saya terus, harus bayar. Ternyata saya itu masuk dalam 10 nomor HP yang dia daftarkan. Rekomendasikan. Ya, untuk ditelepon. Membikin malu, ya Pak ya? Membikin malu. Itu membuat malu. Kan malu kita. Di-share foto kita, semuanya di-share. Itu tuh pinjaman online. Tidak betul akadnya tidak betul. Itu pinjaman online, tidak betul. Akad yang betul itu bagaimana? Ada yang dimudharabahkan, ada yang dipinjamkan, ada sesuatu yang memang menjadi jaminan dalam ekonomi syariah. Apakah itu jaminan keyakinan, kepercayaan? Ini kita tidak tahu siapa orangnya. Kita tidak tahu, misalnya kita minjam sama Pak Rosid misalnya, Pak Aaron Rosid atau teman-teman, kita tahu ada akadnya kan, tanggal 10 seperti itu. Kemudian setiap bulan terlambat kena denda. Terlambat 1 hari. Dendanya itu 10.000. Bayangkan, kalau terlambat 1 bulan berapa Pak? 300.000. Riba kedua. Itu pinjaman online Pak, Bu ya. Jadi harus paham Bu. Jadi bagaimana nanti jangan sampai solusi yang saya berikan, Bu, Bapak-bapak yang semua pendengar, jangan share data-data pribadi kita. Jangan di-share data-data pribadi kita. Kalaulah ada transferan kiriman dari seseorang yang tidak dikenal, cepat tanggap. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, cepat tanggap, datang ke bank atau datang sosialisasikan ke Pak RT atau pihak berwajib seperti itu. Dan pihak berwajib sini adalah Babin Kamtibnas. Akhirnya dia bawanya nanti bagaimana. Ternyata saya pernah tertransfer tanggal 12 kemarin, tidak tahu siapa pengirimnya dan cukup besar. Ternyata memang dari Jakarta mentransfer, ada insentif yang tapi nggak tahu siapa pengirim tersebut. Saya langsung datang ke bank. Ini siapa transfer? Nih Pak, dari sini, tapi nggak tahu siapa namanya, tapi di lokasi dia mentransfer itu di sini. Oh ternyata gedung Kementerian Agama di Bekasi, di Pondok Gede. Dapat insentif saya waktu itu tanggal 12 kemarin. Oh kenapa? Biasanya kan transferan tahu kan, oh ini kenapa. Atau ada susulannya gitu ya. Ya seperti itu mungkin Pak. Karena nggak tahu, kita tengok di internet banking itu tidak ada siapa pengirimnya. Ternyata dibilang sama pihak bank itu ini dari transfer ATM bersama Pak. Oh berarti kan kita harus penjelasan. Jangan sampai seneng kita dapat masukan semua dapat duit semua kita gunain, tiba-tiba kita yang kena. Harus hati-hati Pak Bu. Itu yang kalau kita sudah tahu pinjaman online ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai nanti ada pinjaman online itu ada berseliweran tuh di HP kita tuh. Berseliweran. Mau pinjam segini dapat segini, Bu, 15 menit langsung cair. Percaya sama saya. Ada yang dapat. 15 menit langsung cair. Nggak perlu tengok rumah, nggak perlu tengok aset. Cukup kirim KTP, berdua dengan KTP, nomor 10 orang recommended, terus tengok share lokasinya, semuanya, data-data pribadi kita dipoto Bu, bahaya. Ketika kita ada bayar, di-share-nya sama mereka. Mereka tuh punya mata elang yang sangat luar biasa untuk memalukan kita. Itu pinjaman online ya, ini waktu kita singkat. Kemudian judi online Bu, judi online alhamdulillah Ibu juga tidak paham juga. Saya juga tidak tahu bagaimana aplikasi judi online tersebut. Tapi tahu yang saya dengar dari pelaku-pelaku judi online tersebut, mereka cukup install aplikasi saja, kemudian mereka deposit. Terserah mau deposit berapa, 5.000, 1.000, 2.000 deposit. Ini masukin uang ke dana mereka, ada nama e-money, masukin saja 10.000, 20.000, masukin saja. Kemudian dia bertaruh di sana. Paling marak itu judi online dalam bidang sepak bola. Jadi sepak bola ini ditaruhinnya, siapa yang menang, siapa yang menang, taruh seperti ini, seperti ini. Nah, mereka tuh punya sistem yang memang membuat mereka itu tidak akan pernah kalah.
tapi membuat kita merasa senang. Nah, misalnya dia merasa kalah gitu. Jadi dari menang ini sampai menang ini menang, kemudian ditarik lagi berapa kosong menang, dihitung lagi kosongnya berapa. Jadi kan kita mau yang fokus-fokus semakin besar anggaran angka-angka yang ditawarkannya. Argentina sama Brazil menang 1-0. Kita tarik dari Brazil. Kemudian dari 1-0 ini ada naikkan angkanya. Kemudian di menit keberapa dinaikin lagi angkanya, itu tuh kita menjadi itu strategi mereka. Buat penasaran ya. Iya. Kalau mereka hanya memilih siapa yang A, siapa B yang menang, mereka terlalu kecil kata mereka. A, C, B, itu mereka cuma dapat 1% atau 15% kata mereka. Tapi ketika mereka dapat keuntungan sampai 100%, itu mereka mendetailkan kemenangan mereka. Itu strategi marketing orang-orang judi online tersebut, Bu. Maka kalau ada anak ibu, cucu ibu yang mungkin sibuk ya, atau uang tiba-tiba dia senang dapat uang tanya dari mana asalnya. Hati-hati kita harus waspada dengan anak cucu kita, keluarga kita, suami kita, lingkungan kita. Kalau ini jawaban selanjutnya dari Pak Yogi nih ya, bagaimana cara menentukan kalau mereka sudah tadi sampaikan antipati terhadap lingkungan mereka. Mereka antipati terhadap lingkungan mereka. Bahkan kasus terjadi tersebut, anak-anak yang terlibat pinjaman online itu ternyata dimulainya mereka judi online tersebut dan pinjaman online tersebut dimulainya mereka dari bermain online, game online. Di game online itu ada beli-beli barang, ada pancingan beli ini. Ketika menang dia dapat duit, itu judi online, Bu. Itu juga salah satu perjudian online. Ketika dia menang dalam game online, makanya kita harus waspadai anak kita bermain HP. Apa yang mereka mainkan, apa yang mereka lakukan, kemudian mereka menjual alat-alat mereka tersebut, itu dapat uang, itu kan berjudi mereka, senang, akhirnya mereka ingin lebih lagi, apa aplikasi yang mereka dapatkan, dan aplikasi judi online yang lebih bagus lagi. Jadi kita harus waspada Bapak Yogi dan teman-teman semua terhadap aktivitas perilaku yang sudah mencurigakan 2 bulan atau 3 bulan ini. Misalnya adanya kemurungan, adanya uang tidak jelas dari mana didapat, kemudian mereka merasa berbagi-bagi. Mereka diam-diam saja. Kemudian cara-cara tersebutlah bagaimana solusinya. Ketika Pak Yogi bilang ketika kita sudah tahu, pertama nasihat yang paling wajib ya. Kami sebagai penyuluh agama Islam memberikan nasihat terbaik. Kemudian kami harus berkoordinasi dengan RT setempat, RW setempat, dan Babin Kamtibmas setempat. Karena yang bisa menyelamatkan mereka itu adalah pemimpin yang berada di lingkungan terkecil mereka, orang tua mereka, RT, RW, apa semua. Kita jangan menutup mata dan menutup telinga tentang aktivitas-aktivitas mereka. Kita sudah tahu mereka bermain judi online gitu kan. Jangan sampai dia terjebak, terlarut, akhirnya kita mendapatkan mudarat yang besar karena kita tidak mengingatkan mereka, dan na'udzubillah ternyata kita menjadi orang-orang yang ditarik sama mereka untuk memintai pertanggungjawaban kenapa tidak menasihati mereka. Maka man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apa kata Rasulullah? Siapa yang melihat kemungkaran, judi online adalah kemungkaran, pinjaman online adalah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Cegahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak bisa dengan lisan. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau juga tak bisa dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kalau ada kemungkaran terjadi, ini judi online, pinjaman online ini bukannya kemungkaran, pasti kemungkaran. Maka cegahlah dengan tangan kita pertama kali. Kalau tak bisa, nasihat terbaik, melaporkan kepada pihak setempat. Itu Pak. Jadi ini yang memang memberikan efek jera. Jangan sampai ya menang, kita cukup senang. Saya yang khawatirnya, saya sedihnya itu ternyata banyak konten-konten yang bercerita tentang permain judi online itu menjadi hal yang biasa. Mereka buat konten, mereka menang, ketawa-ketawa apanya penonton mereka. Itu tuh sudah menjadi hal yang biasa kan, judi online tersebut. Padahal negara kita ini sedang memberangus yang namanya judi online, pinjaman online yang meresahkan kita. Maka tingkat ekonomi kita itu diukur bagaimana kecerdasan kita dalam menyikapinya. Jangan sampai kita juga ikut, mohon maaf, LGBT misalnya, dipamerkan, mereka ada yang banci-banci, bencong-bencong buat konten, kita senang. Akhirnya apa? Akhirnya kemungkaran tersebut menjadi hal yang biasa buat kita. Mereka main game online, menghasilkan uang dari taruhan atau apa, menjadi hal yang biasa buat kita. Ini laporkan konten-konten tersebut, jangan diam, jangan lagi tertawa atau lagi menepuk tangan dengan kemaksiatan kemungkaran yang terjadi itu bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya
dari Pak Surtini, Bu Surtini dan Pak Yogi, kita bisa mengambil sebuah solusi praktis adalah butuhnya tangan-tangan kita untuk mengingatkan mereka. Butuhnya pemahaman kita bahwa ada hal yang lebih penting lagi dari bermain judi online. Keluarga mereka yang harus mereka jaga. Banyak rumah tangga yang rusak gara-gara judi online, pinjaman online. Saya punya mahasiswa tersebut terjebak, dia meminjam, satunya karena bayar UKT katanya. Dia meminjam 1 juta. Dia membayar 3.500.000 Pak. Bayangan dalam 3 bulan 3.500.000. Apa ya ribanya tuh? Nauzubillah. Kali lipatnya. Iya. Akhirnya terjebak dia. Dia baru mengaku, saya minjam dulu 1 juta Pak untuk melengkapi kebutuhan UKT saya gini. Ternyata ketika kita cek bukan UKT orang tuanya juga yang bayar ternyata. Ternyata dia bermain judi. Gara-gara minjem tersebut dia bermain judi online dengan uang tersebut bilang UKT. Terjebaklah 3.500.000 dan akan disebarkan kalau dalam waktu beberapa hari ini dia tidak membayar, dia akan disebarkan aib-aib dia. Dia sudah dapat Facebook, dia sudah dapat Twitter kita, dia sudah dapat YouTube kita, semuanya dia sudah dapat, dia akan sebar dan nomor-nomor kontak pelaku teman-teman kita dia akan sebar. Malu tidak kita? Akhirnya menjadi orang yang apa? Orang antipati dengan lingkungannya. Itu namanya depresi. Akhirnya berlaku jahat. Inilah pengaruh buruk dari judi online tersebut gara-gara judi online dan pinjaman online. Itu Pak. Baik, waktu kita langsung ke penutup Ustaz untuk 1 atau 2 menit. Kesimpulan dan penutup. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahmati Allah tabaraka wa taala. Dari pemaparan tadi, negeri kita ini sedang terlibat dalam judi online. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk selalu mawas diri, baik kepada diri sendiri maupun keluarga akan tidak terjebak dalam judi online. Nah, momentum bulan Muharram ini adalah momentum pembaharuan buat kita. Memulai semua sesuatu yang baru dengan momentum Muharram ini. Jangan sampai kita sudah sibuk 1 tahun ini aktivitas hidup kita masih sibuk dalam kemaksiatan, dalam kerugian dan kemudaratan. Maka maknai hijrah ini dengan meninggalkan perbuatan yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala menuju perbuatan yang diperintahkan diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Mungkin itu saja Pak Harun Rashid. Semoga Allah mudahkan langkah kita. Amin. Kita tutup saja kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua, keluarga dan bangsa kita dapat sama-sama berhasil berjuang dalam rangka memberantas judi online yang sekarang sudah ikut langsung ditangani oleh pemerintah. Tetapi pemerintah tentunya tidak ada apa-apanya tanpa kesadaran oleh masyarakat itu sendiri selaku pelaku dan daripada objek judi online tersebut. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.